Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMCTV 35 Official. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang belum kita selesaikan di episode sebelumnya. Di episode sebelumnya dikatakan bahwa, nah kalau misalnya Allah tidak bersemayam di aras berdasarkan ayat Al-Quran Ar-Rahman wal 'alal arsy istawa, tapi dia itu pengertiannya ternyata Ar-Rahman wal 'alal arsy istawa, Allah menguasai aras, bukan bertempat di aras atau bersemayam di atas aras. Nah, kalau begitu berarti hadis dong yang benar. Di dalam hadis itu kan dikatakan Aina Allah, kemudian dijawab oleh seorang budak, sama. Aina itu kan di mana? Allah artinya Allah. Kemudian pisama di langit artinya. Misalnya dikatakan seperti itu. Nah, bagaimana? Benarkah pertanyaan yang disampaikan oleh orang ini? Ini yang akan kita jawab sekarang. Oke? Hadis Nabi yang berbunyi Aina Allah. Kemudian ketika Nabi bertanya Aina Allah, kemudian dijawab oleh seorang budak fis sama, itu dikatakan oleh para ulama adalah hadis mutharib, yaitu hadis yang tidak hanya ada satu riwayat tentang hadis tersebut, tapi ada riwayat-riwayat yang lain. Nah, kata ulama, hadis ini sekalipun ada riwayatnya di dalam Sahih Muslim, ini disebut sebagai hadis dhaif. Nah, kalau misalnya tetap dikatakan sebagai hadis sahih, maka tidak boleh diambil pengertiannya seperti itu. Artinya ketika dikatakan Aina Allah, tidak boleh diartikan di mana Allah. Kemudian kata fisama tidak boleh dikatakan di langit dengan maksud Allah bertempat di langit, tidak boleh seperti itu. Tapi harus ditakwil, begitu kata ulama. Nah kan makanya ditafsiri hadis budak ini ketika salah seorang seorang sahabat datang kepada Rasulullah, kemudian bilang, "Ya Rasulullah, coba tanyakan ke budak ini, karena saya punya tanggungan untuk memerdekakan seorang budak mukminah. Kalau dia seorang mukmin, akan saya merdekakan." Nah, kemudian ditanya oleh Rasulullah kepada budak itu, ditanya, Aina Allah, kata Rasulullah, Aina Allah. Nah, ini artinya bukan di mana Allah, tapi maksudnya seberapa besar pengagunganmu kepada Allah. Karena ini bukan menanyakan tempat, bukan makan yang ditanya, tapi makanah. Jadikan makanya artinya adalah seberapa besar pengagunganmu kepada Allah. Nah, ketika dijawab oleh budak itu, fisama, di langit, itu maksudnya bukan di langit, Allah bertempat di langit. Allah maha tinggi derajatnya. Maha mulia maksudnya. Maha tinggi derajatnya. Bukan Allah bertempat di atas, bertempat di langit. Bukan. Ini nanti kalau diartikan bertempat di langit, bertentangan dengan ayat yang lain. Di ayat yang lain dikatakan, Wallahu waniyun anil alamin. Allah tidak butuh kepada seluruh makhluknya. Nah, kenapa sekarang dikatakan butuh kepada langit? Tapi terkadang ada orang yang mengatakan, nah, itu dikatakan Allah bertempat di langit, bukan berarti Allah butuh kepada langit. Nah, kalau sudah bertempat, berarti butuh. Sedangkan langit ciptaan Allah, dan ini pun tidak masuk akal. Secara akal sudah tidak masuk, apalagi secara dalil. Iya, secara akal coba. Misalnya membenarkan apa yang dikatakan itu, misalnya dibenarkan. Ya, nggak benar itu, tetap nggak benar. Tapi cuma misalnya ada orang yang membenarkan tentang itu, maka tetap secara akal tidak bisa. Misalnya, iya,
Oh iya benar, yang benar Allah misalnya dikatakan Allah bertempat di langit. Coba tanya, langit ada berapa? 7. Tanya, di langit ke berapa? Oh semuanya ada Allah. Ah, berarti sama dengan mengatakan Allah memiliki 7 dong. Ada 7. Kalau mengatakan ada 7, berarti sama dengan mengatakan Allah berbilangan. Nah ini tetap tidak masuk akal. Tidak bisa. Kan makanya jadi ini harus ditakwil. Orang yang menentang takwil berarti nggak tahu dengan doa yang disampaikan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas. Nabi mengatakan, Allahumma alimhul kitaba wa ta'wilal kitab. Kalau nggak salah seperti itu redaksinya. Ulama juga tidak mengambil riwayat ini. Dan kalau mengambil riwayat ini, seperti yang tadi harus ditakwil. Nah, riwayat yang lain yang diambil oleh ulama adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Tapi redaksinya tidak seperti itu. Redaksinya ketika ditanya oleh Rasulullah bukan aina Allah, tapi pertanyaannya adalah atashhadina an la ilaha illallah. Dijawab oleh budak, na'am. Artinya apa? Apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar kecuali Allah? Dijawab oleh budak, na'am, iya. Atashhadina anni Rasulullah, apakah kamu bersaksi bahwa saya adalah utusan Allah? Dijawab oleh budak, na'am, iya. Kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah tentang hari kiamat. Kemudian oleh Rasulullah akhirnya apa? A'tikha, merdekakanlah dia. Seperti itu. Jadi kan makanya tidak benar kalau mengatakan Allah ada di langit. Mengatakan di aras juga tidak bisa, tidak masuk akal. Karena kalau misalnya ditanya kembali mereka juga kebingungan. Ya kenapa? Ya karena akibat dari belajar mereka bukan kepada guru tapi kepada buku. Atau bahkan belajar kepada guru tapi gurunya ngambilnya dari guru yang nggak benar juga. Nah ini bahaya. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah. Nah kalau misalnya nanti masih timbul pertanyaan baru misalnya. Nah kalau begitu di langit bukan, di aras bukan misalnya. Nah berarti kalau tidak bertempat berarti Allah itu misalnya dikatakan, ditanyakan lagi misalnya, berarti Allah itu cahaya dong. Karena di dalam Al-Quran kan ada. Allahu nurus samawati wal ardh. Misalnya ditanya seperti itu. Allah misalnya itu kan secara harfiahnya Allah cahaya langit dan bumi misalnya dikatakan begitu. Berarti Allah cahaya dong kalau nggak bertempat. Nah, gimana cara menjawabnya? Jawabannya akan saya jawab di episode berikutnya, bukan sekarang. Oke? Ingat, ketika membuat pertanyaan atau menanyakan pertanyaan orang lain, itu jangan jangan langsung bertanya. Dan jangan menisbatkan pertanyaannya kepada dirinya, tapi nisbatkan kepada orang lain. Contohnya misalnya, apakah warna ini kuning? Ini kan langsung bertanya. Jangan seperti itu. Dan juga jangan nisbatkan seperti ini. Saya punya pertanyaan. Menurut saya, begini misalnya. Warna ini kuning. Nah, ini langsung menisbatkan pertanyaannya kepada dirinya. Yang tidak menisbatkan kepada dirinya, misalnya, ditanyakan. Nah, itu ada kata-kata seperti itu sebelumnya. Dikatakan, ditanyakan. Atau yang lebih lengkap lagi, kalau misalnya ditanyakan apakah warna ini kuning, nah, ini namanya tidak menisbatkan pertanyaannya kepada dirinya. Dan ini akan selamat. Kalau misalnya pertanyaannya nanti ternyata menjatuhkan kepada dosa kecil, maka akan selamat dari dosa kecil. Kalau misalnya pertanyaannya menimbulkan dosa besar, akan selamat dari dosa besar. Atau bahkan menjatuhkan kepada kekufuran, itu akan selamat.
atau jadi penyebab murtad, akan selamat dari kemurtadan. Oke? Insya Allah pertanyaan yang tadi, yang ditanyakan misalnya seperti tadi, nah kalau begitu, kalau tidak di langit, tidak di aras, berarti Allah itu, misalnya dikatakan, cahaya dong, karena di Al-Quran ada, Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit, misalnya itu arti harfiahnya ya, Allah cahaya langit dan bumi. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya untuk menemukan jawaban ini, dan ajak teman-temannya yang lain, bagikan kepada teman-temannya semuanya, agar kebaikan tidak hanya berhenti di kalian saja, tapi yang lain juga mengetahuinya. Dan kalau misalnya ada yang tidak benar apa yang saya sampaikan, silahkan ada kolom komentar dong di bawah. Atau bahkan bisa langsung menghubungi saya. Boleh. Yang memiliki nomor saya, yang memiliki WhatsApp saya, dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.